manggil kakak. Karena takut ya Bu? Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung menyisir sekitar tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti. Tak hanya sekitar persawahan, dibantu tim SAR, petugas juga mencari barang bukti lain yang dimungkinkan tertinggal di dalam sumur. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian perempuan paruh baya tersebut. Kita belum bisa pelajari itu, baru kita koordinasikan dengan pihak rumah sakit untuk kita mintakan visum. Hari ini kita tadi jelas mengevakuasi mayat, kemudian kita kuras sumur itu Pak. Kita kuras sumur itu dengan diesel tadi, sejauh mana kita cari barangkali ada bukti-bukti yang di dalam sumur, tapi yang di dalam sumur bersih, tidak ada apa-apa. Petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat di dasar sumur sawah milik warga ini. Sejumlah saksi pun sempat dimintai keterangan. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sakti Ahmadi, Adi TV. Sementara itu pemirsa, jajaran Sarsabara Polres Klaten, Jawa Tengah mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dalam razia penyakit masyarakat beberapa waktu lalu. Petugas menindak penjual miras dengan tindak pidana ringan. Inilah ratusan botol miras berbagai merek yang berhasil diamankan oleh Satsabhara Polres Klaten, Jawa Tengah dari operasi razia penyakit masyarakat. Petugas juga mengamankan ratusan liter miras jenis Ciu Gedang Kluthuk dari seorang penjual miras di wilayah Klaten Kota. Kasat Sabhara Polres Klaten, AKP Edi Sukamta menyatakan, kegiatan razia pekat dilaksanakan selama 11 hari dengan mengamankan 350 botol miras berbagai merek, serta Ciu varian Gedang Kluthuk sebanyak 167,4 liter. Untuk Ciu Gedang Kluthuk, jumlah BB yang kita ungkap yaitu 115 botol, ukuran 1.500 atau 1,5 liter. Itu TKP di wilayah Klaten Kota. Nah, adapun harganya dari tersangka, harganya sekitar 50, dijualnya belinya dari Bekonang 30. Dinamakan Gedang Kluthuk memang dari asalnya dari fermentasi, ada bahan dasarnya juga. Dari razia ini, sebanyak 93 orang dilakukan pembinaan, sementara 2 orang diproses hukum dengan pasal tindak pidana ringan atau tipiring, lantaran kedapatan menjual, mendistribusikan, maupun menggunakan miras tanpa memiliki izin yang sah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Herlina Sabto, Adi TV. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya isi Yogyakarta selenggarakan UTBK dengan protokol kesehatan ketat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa 44 Siang. Di sini diajak keliling Spain, dimulai dari Madrid, Cordoba, terus ke Granada, Sevilla sampai ke Barcelona. Which is kita di sini nggak cuman mengunjungi tempat-tempat ikoniknya Spain aja, tapi kita juga mengenapaki sejarah Islam di Andalusia. Senang banget bisa jalan sama teman-teman baru di Spain sekaligus menambah wawasan sejarah keislaman. Nah, yang seru tuh di trip kali ini aku ada challenge untuk OOTD bareng teman sekamar. Itu seru banget sih. Makanan di sini tuh unik banget dan yang pasti halal. Ada makanan Maroko, India, Spanyol, tapi tetap kangen masakan Indonesia. Mengharukan banget sih, soalnya aku bisa melihat bagaimana semangat ibadah mereka yang tinggi banget.
bersyukur lahir sebagai Muslim di Indonesia karena bisa merasakan kehangatan Islam yang khusyuk di Indonesia sendiri. Bersyukur banget di trip ini karena aku banyak belajar tentang sejarah Islam yang sangat menarik yang dibimbing langsung oleh Ustadz Salman dan Mbak Dewi Sandra. Aku bisa menginjakkan kaki di tempat di mana Islam pernah berjaya, kemudian terusir tanpa sisa dan berangsur untuk kembali lagi. Terima kasih Wardah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Lah, coba ya? mengikuti lomba fotografi ini. Optimis kalau Sleman tuh ngangeni. Jadi nek ning Jogja ora ning Sleman yo kayak bangetan. Untuk beberapa tahun terakhir ini kita lebih unggul dengan indikator yang kita gunakan, baik itu kemampuan literasi, sains, Dilakukan screening kesehatan. Apa yang di screening? Kesehatan giginya, kesehatan tubuhnya. Jadi Kamsel Tipcar Lantas tercipta, keamanan lingkungan tercipta. Daerah yang Jawa Barat itu sudah ada tol. Kalau untuk daerah Jogja ini belum ada. Baik, menarik sekali dengan tamu-tamu spesial kita di Dialog Khusus dan pastikan Anda tetap bersama kami. Tuku malah kangelan golek Jumi dadi biak. Jumi tri. Aku saiki ra dikonco ming siji tok. Siji tok sapa kancamu, Om? Bojoku tok. Oh, tak siapin nek nang omah. Tak simpen nang ndi? Simpen nang kulkas to. Kabarmu masih ambiar ya? Halo, Beb. Bed, spring bed, Mo. Iki kok ning ora ana sih, Jum. Lah iya. Ngerti nek kowe iki ya cintaku ta, Jum. Iya. Bisa ireng tonton mbak-mbak mahasiswa kan aku ya gengsi no edan, Pak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa 44 Siang. Pemirsa, santernya isu perombakan kabinet yang dilontarkan Presiden Joko Widodo membuat Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono angkat bicara. Dirinya menilai isu reshuffle justru memacu kinerja kabinet menjadi lebih baik sesuai bidangnya masing-masing. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Agung Laksono angkat bicara terkait isu reshuffle atau pergantian menteri yang dilontarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ditemui saat menghadiri pembekalan dan pelantikan kader Golkar di Geraha GPC Imogiri, Bantul Minggu siang, dirinya menganggap isu reshuffle justru memacu kinerja kabinet menjadi lebih baik sesuai bidang masing-masing. Dewan Pertimbangan Presiden tersebut menuturkan keputusan perombakan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ancaman reshuffle kabinet dilontarkan Jokowi dalam sidang kabinet pada pertengahan bulan Juni lalu dan santer menjadi pembicaraan publik. Dalam rekaman video pidato Jokowi, Presiden menegur keras para menteri yang bekerja biasa saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Diketahui Presiden Joko Widodo mengeluarkan wacana reshuffle kepada menteri-menterinya yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Kita ada banyak pandangan-pandangan
Selain perombakan menteri, Jokowi juga menyatakan kemungkinan adanya rencana pembubaran lembaga. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pertengahan bulan Juli lalu. Selain menanggapi isu perombakan kabinet, Agung juga menyatakan Golkar mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Menurutnya, RUU HIP tidak memiliki substansi, sedangkan beberapa pasal dinilai justru menurunkan derajat Pancasila. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 3.000-an calon mahasiswa di Yogyakarta mulai melaksanakan ujian tulis berbasis komputer sebagai syarat masuk perguruan tinggi. ISI Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara UTBK yang menggelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Institut Seni Indonesia Yogyakarta menyelenggarakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020. Terbagi dalam beberapa ruang, satu persatu calon mahasiswa diwajibkan menyelesaikan soal sesuai bidang dan perguruan tinggi yang akan mereka masuki. Setiap ruang diisi tak lebih dari 10 siswa dengan durasi waktu 3 jam. Ujian dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama dimulai pada pukul 9 hingga 12 siang, dan tahap kedua dimulai pukul 2 siang hingga 5 sore. Masing-masing sesi diikuti 205 peserta. Meski secara teknis materi soal dikurangi tidak selengkap tahun-tahun sebelumnya, namun tak sedikit peserta ujian mengaku kesulitan mengerjakan soal yang diberikan. Pengetahuan kuantitatif menurut saya tuh kayak, ini tuh apa, kayaknya aku kemarin tryout tuh gak kayak gini kok keluarnya kayak gini ya, agak cemas juga sih, agak panik juga, tapi ya udahlah, datang kerjakan lupakan. Lancar sih lancar, tapi tadi emang kalau menurut saya emang sesi pertama, hari pertama masih ada kayak trouble-nya gitu loh Pak. Kayak tadi tuh kayak koneksinya terputus sampai sekitaran 30-an menit, jadi kayak gimana, tambah panik juga. Tercatat pelaksanaan UTBK di ISI Yogyakarta diikuti sedikitnya 3.800-an lebih peserta, di mana 400-an diantaranya berasal dari luar DIY. Guna mengantisipasi penularan COVID-19, peserta dari luar daerah diwajibkan membawa surat keterangan sehat dari dokter. Pihak penyelenggara juga menyediakan ruang periksa kesehatan bagi peserta yang belum mengantongi surat sehat dari daerah asal. Satgas Covid Bantul itu mensyaratkan, jadi seluruh peserta yang berasal dari luar kota itu harus seluruh peserta yang di luar kota itu harus menunjukkan surat kesehatan bebas Covid dan juga menandatangani surat akan tinggal di Jogja tidak lebih dari 3 hari. Pelaksanaan UTBK di ISI Yogyakarta rencananya akan digelar hingga 14 Juli mendatang. Guna mengantisipasi kerumunan peserta, ujian dilaksanakan di 3 tempat berbeda dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti menempatkan petugas pengukur suhu tubuh di setiap gerbang gedung ujian, menyediakan sarana cuci tangan, serta penerapan jaga jarak bagi setiap peserta. Bahkan petugas juga rutin melakukan sterilisasi ruang UTBK dengan melakukan pembersihan peralatan ujian menggunakan cairan alkohol sebelum dan sesudah dilaksanakan UTBK. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya menjaga keseimbangan ekosistem, puluhan tukik dilepas liarkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa 44 Siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Senlah, coba ya? mengikuti lomba fotografi ini. Optimis kalau Sleman tuh ngangeni. Jadi nek ning Jogja orang ning Sleman yo kayak bangetan. Untuk beberapa tahun terakhir ini kita lebih unggul dengan indikator yang kita gunakan, baik itu kemampuan literasi, sains, dilakukan screening kesehatan. Apa yang di screening? Kesehatan giginya, kesehatan tubuhnya. Jadi Kamsel Tip Carlantas tercipta, keamanan lingkungan tercipta. Daerah yang Jawa Barat itu sudah ada tol. Kalau untuk daerah Jogja ini belum ada. Baik, menarik sekali dengan tamu-tamu spesial kita di Dialog Khusus, dan pastikan Anda tetap bersama kami. COVID-19 masih mengancam, tapi masa depan ada di tangan kita. Dengan menjalani pola hidup bersih, selalu mengenakan masker saat bepergian, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Perlu saya ingatkan, orang tanpa gejala atau OTG yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker misalnya, berpeluang 70% untuk menularkan penyakitnya ke orang lain. Namun apabila dia menggunakan masker, maka angka persentase kemungkinan menularkan tinggal 5%. Mohon ini benar-benar dipahami. Risiko mengabaikan protokol kesehatan sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain. Tuku malah kangelan golek jumlah dadi biak. Jumbitri. Aku saya nanti konco ming siji tok. Siji tak sapa kancamu, Om? Bojoku tok. Oh, tak siapin nang omah. Tak simpen nang ndi? Simpen nang kulkas to. Kabarmu masih ambiar ya? Halo, Beb. Bed, spring bed, Mo. Iki kok ning ora ana sih, Jung. Lah iya. Ngerti nek kowe iki ya cintaku ta, Jung. Iya. Bisa ireng tontonan mbak-mbak mahasiswa kan aku ya gengsi no edan, Pak. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Lensa 44 Siang. Pemirsa, berlibur ke pantai sembari melepas tukik ke lautan lepas mungkin akan menjadi pengalaman menyenangkan bagi siapapun, utamanya untuk anak-anak. Selain sebagai sarana hiburan, momentum tersebut juga sebagai sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam.
Rona ceria nampak terpancar di raut wajah anak-anak saat mereka mengantarkan tukik atau anak penyu berjalan menuju laut. Kala itu senja di langit pantai Gua Cemara Bantul tampak cerah, sedangkan ombak dengan rajin menjamah bibir pantai. Sebuah momen yang tepat untuk mengembalikan anakan penyu ini ke alam bebas. Dengan tertib, ratusan masyarakat berbaris memanjang di tepi pantai sembari melepaskan satu persatu tukik dari tangan. Perlahan tapi pasti, anakan penyu hijau ini pun merangkak di atas pasir pantai menuju ombak di lautan lepas. Sorak-sorai anak-anak dan orang dewasa mendadak riuh saat tukik yang mereka lepas menghilang dijemput ombak. Inilah suasana yang selalu nampak saat musim migrasi penyu tiba. Masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke pantai selatan, seolah tak ingin melewatkan momentum, melepaskan anakan penyu ini kembali ke habitatnya. Jadi di Pantai Gua Cemara, Kabupaten Bantul ini, kita bukan saja menikmati alam, terutama pantai, tapi kita juga bisa mengajarkan kepada anak tentang edukasi pelestarian penyu. Dan anak-anak bukan hanya sekedar melihat atau membaca di media, tetapi nanti mereka benar-benar akan merasakan, menikmati, dan ikut langsung dalam rangka pelestarian tukik ini. Keterlibatan masyarakat luas dalam kegiatan pelepasan tukik ini dinilai sangat penting untuk mendukung keberlanjutan aktivitas konservasi penyu di pesisir pantai selatan. Setidaknya dengan mengadopsi dan melepas tukik secara bertahap merupakan program yang ditujukan untuk menjaga kelestarian penyu hijau atau lekang yang keberadaannya nyaris punah. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa memperbaiki ekosistem kita, karena konservasi penyu ini penting artinya, dan ini akan kita lakukan terus-menerus. Karena hari ini adalah rilis tukik atau anak penyu yang perdana, yang pertama. Kalau kita melestarikan penyu, kita juga melestarikan bibit-bibit ikan yang ada. Jadi pada nantinya harapan kami, nelayan kami yang mencari ikan di laut bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Itu secara tidak langsung, Mas. Sejak dijadikannya Pantai Gua Cemara sebagai lokasi konservasi penyu pada pertengahan tahun 2016 lalu, tradisi melepas tukik seperti ini memang menjadi salah satu daya pikat tersendiri bagi wisatawan. Di sini, pengunjung akan diberi kesempatan mengenal salah satu binatang yang sedang terancam populasinya tersebut secara langsung. Dan jika saatnya tiba, anak-anak penyu yang ditangkarkan tersebut siap untuk dilepas ke habitat aslinya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berlaku untuk besok Rabu 8 Juli 2020.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa 44 Siang untuk edisi hari ini. Jika dari Anda pemirsa memiliki informasi peliputan, kritik maupun saran, dapat menghubungi ke redaksi kami di Jalan Raya Tajam kilometer 3 Panjen Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Atau Anda dapat mengirimkan via email ke lensa44@aditv.co.id. Kini saatnya saya Vinda Vanindita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.